Kamu tahu nggak kenapa orang-orang yang sudah berhasil itu rata-rata dia mempertahankan istrinya. Nah, sementara orang yang hancur itu kebanyakan karena dia membuang istrinya. Dia lemparkan istrinya, dia ceraikan istrinya, cari bini muda karena dia masih sedang di atas. Karena usahanya, ekonominya sedang melejit. Nah, dia lupa dengan ah, dia lupa dengan belakang hari. Nah, jadi makanya kebanyakan yang rumah tangganya hancur dan ekonominya pun hancur, bahkan di hari tuanya dia bangkrut. Inilah kadang-kadang mereka tidak tahu menyelamatkan harta yang sudah didapatkan dan tidak cepat mengadakan kesyukuran melalui ibadah-ibadah. Seperti sudah banyak kita lihat kan, ekonomi hancur saat dia ekonomi sedang bangkit-bangkitnya karena nafsu tak tahan kan, godaan, dia cepat lupa diri. Nah, sementara orang yang sukses itu orang yang bertahan lama dengan ekonominya, dengan pangkat, kedudukan, jabatannya, mereka pertahankan istrinya. Kenapa? Karena orang-orang ini yang sebenarnya cerdas. Mereka tahu keberhasilan seseorang itu bukan dari hanya kepintaran si suami, orang laki-laki. Setiap kesuksesan itu ada seorang wanita di belakang yang mendorong karir seseorang. Nah, ini sudah banyak terjadi. Waktu dia sukses bersama dengan istrinya, dibandingkan dengan orang yang tinggal sendirian tanpa beristri, itu berbeda jauh. Orang yang sukses itu dia tahu istrinya ini membawa keberuntungan. Nah, jadi dia pertahankan walaupun istrinya kadang-kadang, kalau untuk ukuran kita-kita itu ya kan, kadang-kadang malu atau mau bawa keluar itu seperti tidak sebanding dengan suaminya. Banyak. Kadang-kadang suaminya ini ganteng, istilah orang Malaysia handsome. Istrinya kadang taklah sesuai dengan suaminya. Tapi suami ini tahu si istri ini walaupun macam ini, walaupun taklah secantik seperti si istri orang-orang, dia tahu istrinya ini membawa keberuntungan. Dari mana dia tahu? Dari rezeki yang naik, dari rezeki yang sudah semakin lancar, usaha yang semakin lancar, jabatan yang terus naik, melejit terus. Nah, jadi dia sadar ini adalah peranan istri di belakang si suami. Dia menyiapkan apapun keperluan si suami dan dia memberikan masukan. Nah, jadi istri yang baik itu, istri yang cerdas itu, dia selalu memberikan masukan pada suaminya di saat suami sedang memikirkan sesuatu, tidak menemukan jalan. Si istri memberikan ruang, memberikan ide. Dia bagi ide-ide. Dia bantu dengan ide-ide, atau si suami sedang kelelahan karena di luar mungkin tadi banyak urusan atau sedang mengalami depresi, si istri menemani. Si istri mengisi kekosongan-kekosongan si suami ini. Inilah apapun apa bang, capek bang, dipijitin. Apa bang, ini bang. Si istri bertanya, dia ingin mengetahui masalah si suami ini. Inilah istri yang baik ini. Dari mulai makanan semua diperhatikan apa. Jadi kan beda kan, orang yang tak pintar dengan istri yang pintar dengan tak pintar. Kalau istri yang tak pintar, dia masak sesuka hatinya aja, masak dengan keinginan-keinginan dia. Tapi berbeda dengan istri yang pintar, dia masak untuk selera si laki-laki, suaminya. Suami sedang makan dia perhatikan aja, apa yang kurang bang? Cocok garamnya bang? Cocok. Perhatikan lagi. Apa lagi yang kurang bang? Dia selalu koreksi masakannya itu supaya si suami ini semakin selera, supaya semakin cukup, supaya si suami ini terasa semakin nikmat sesuai dengan masakannya. Nah, macam itulah. Makanya kan kadang kita kalau pengantin baru itu kan kalau sedang makan, pasti si perempuan memperhatikan aja apa yang kurang, apa yang ini, itu. Nah, itu. Dan sedikit juga rahasia untuk kalian. Kalau kalian ingin mencari pasangan istri, kalian perlu ketahui dulu di saat kalian pacaran, kau suruh pacarmu itu, ya pacarmu itu ya, kau suruh memasak. Kalau masakannya yang nggak cocok, nggak enak, itu biasanya pun nggak enak dibawa berumah tangga. Tapi kalau dia, kadang-kadang nggak mesti, walaupun seorang gadis itu kadang-kadang memang belum pintar masak.
Tapi ada memang ciri yang dibuat dia itu ketika dia masak, padahal masakannya itu sederhana aja. Kadang-kadang dibuat aja nasi goreng, orang dia nggak pintar masak. Tapi begitu dicicipi, dikenyam oleh si laki-laki, memang terasa ada kenikmatan. Nah, ini nggak bisa dibuat-buat, memang udah watak bawaan tangan. Nah, macam itu. Jadi kalau kita makan aja udah nggak enak, nggak usah diteruskan itu. Itu udah dari masakan pun kita sudah tahu. Jadi untuk merasakan nikmat atau tidaknya si wanita itu dari masakannya pun kita sudah tahu. Dari cara dia melayani kita, ikhlas tak ikhlasnya itu udah kita nampak. Dari cara dia menyiapkan apa-apa yang kita perlukan. Loh, di dalam pacaran itu kan kita kadang gitu juga. Kalau orang yang udah pacaran setahun, 2 tahun sudah semakin akrab, dia akan melakukan apa juga, apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan kecil yang dilakukan orang yang sudah berumah tangga. Nah, gitu. Jadi itu tips untuk sebagian klien-klien yang masih belum berumah tangga, cepatlah kalian berumah tangga. Karena nggak ada kemajuan seseorang itu di dalam dia belum berumah tangga. Semuanya, apa yang didapat, ekonomi yang didapat, atau kemajuan-kemajuan jabatan atau karir, pasti didapatkan setelah dia menikah. Nah, kalau orang lajang tak menikah, itu bisa dikatakan memang ada juga yang berhasil, tapi tak sebanyak orang yang sudah berumah tangga. Karena orang yang berumah tangga, pikiran kita tadi satu menjadi dua, bekerja sama. Semuanya serba bekerja sama, saling memberikan ide, masukan. Oke?